Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali lagi di video sederhana aku. Dan apa kabar buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini itu sedikit kegiatan aku berberes di area dapur ya teman-teman. Jadi aku tuh mau ganti gorden juga, gorden kolong meja kompor ini, dan juga ini tuh berberes gitu sehabis buat makan untuk makan siang. Jadi makanya ini tuh untuk di bagian kompor lumayan berantakan. Jadi sebelum mau ganti si hordennya ini, aku mau beresin dulu untuk di bagian kompor-kompor ini, karena memang tadi pas waktu dipakai untuk masak buat makan siang itu tuh belum ada, langsung aku beresin kan. Jadi ya udah di sini aku beresin aja dulu sekalian. Dan ini juga aku bersihinnya nggak pakai cairan atau apa gitu ya teman-teman, karena menurut aku nggak yang terlalu kotor-kotor banget. Soalnya tadi juga nggak yang masak gimana banget gitu kan. Paling cuman akunya itu goreng ikan aja, maksudnya goreng ayam. Kalau untuk sayurnya itu alhamdulillah masih ada sisaan sayur sop yang kemarin nih teman-teman. Jadi walaupun sisaan sayur sop yang kemarin, tapi alhamdulillah masih bagus karena dipanasin terus kan. Sayang juga kalau misalnya nggak dihabisin kalau masih ada sisa. Jadi ya udah, itu dulu gitu dipakai untuk si sayur makan di hari ini. Dan alhamdulillah itu tadi pas makan siang udah habis gitu ya untuk si sayur sopnya. Jadi untuk ngebersihin kompornya itu aku cuman menggunakan lap kering aja, karena menurut aku dengan menggunakan lap kering bagian-bagian ada serpihan kotor itu bisa diatasi. Soalnya juga kan kalau di setiap masak selalu aku bersihin juga kan. Jadi makanya untuk keadaan kompor dan areanya itu alhamdulillah nggak yang kotor-kotor banget gitu ya teman-teman. Nah lanjut di sini sebelum lanjutin mau pasang gorden kolong meja kompor tadi, ini aku mau ngeberesin dulu cucian piring aku yang dari kapan ya, ini dari pagi sih ya teman-teman. Dari sarapan pagi tembus ke makan siang ini belum ada dicuciin, makanya lumayan banyak banget ya untuk perpiringannya. Soalnya waktu habis selesai sarapan pagi itu, waktunya itu aku gunain untuk ngelipatin semua pakaian aku ya teman-teman, karena ada 2 keranjang pakaian yang belum dilipat gitu kan. Jadi makanya sama aku itu waktu yang habis sarapan pagi itu aku gunain untuk ngelipatin pakaian. Pas udah selesai aku istirahat sebentar, terus lanjut tadi nyiapin untuk makan siang, dan selesai mandi juga dan lain sebagainya, barulah ini mulai mau ngeberesin dan mulai mau dicuciin gitu ya untuk perpiringan yang kotornya ini. Nah ini untuk piringnya, ini tuh aku nyucinya singkat aja ya teman-teman, biar nggak kepanjangan juga di durasi mencuci piringnya. Terus tadi juga untuk sampah makanannya itu aku tampung aja dulu di wadah, nanti baru aku buang ke area luar rumah atau juga ke area tanah gitu. Biasanya sih bakalan dimakan sama ayam-ayam tetangga gitu ya, kalau misalnya sisa-sisa makanan seperti ini dibuang ke area tanah itu. Sebenarnya sih kalau misalnya pas selesai sarapan pagi tadi langsung aku cuciin untuk perpiringannya ini, pasti nggak bakalan numpuk sebanyak ini. Cuman karena berhubung ini tuh hitungannya jadinya di ravel, makan pagi tembus lagi ke makan siang, akhirnya untuk cucian piringnya lumayan banyak seperti ini ya teman-teman. Dan juga sih ya kalau menurut aku ya kan, kalau untuk pekerjaan nyuci piring seperti ini emang nggak bisa dihitung beberapa kalinya di setiap hari. Emang pekerjaan salah satunya itu yang nggak ada habisnya itu ya nyuci piring ini ya kan, karena ya gitu kalau ada yang kotor langsung aja dicuciin kalau aku ya teman-teman. Karena aku tuh juga menghindari yang numpuk-numpuk banyak gitu, soalnya kan tempat cucian piringnya kecil seperti ini. Jadi kalau misalnya numpuknya itu sedikit aja udah kelihatan banyak banget dan udah kayak penuh banget gitu kan. Jadi makanya kalau ada cucian piring yang udah lumayan penuh di tempat cucian piring, ya udah langsung aja aku cuciin. Jarang banget misalnya aku tuh nunda cucian piring dari pagi sampai sore, itu jarang banget, kecuali terkendala sama airnya nggak ngalir. Nah barulah biasanya bisa dari pagi sampai sore baru dicuciin. Tapi kalau keadaan airnya ngalir aja itu pasti selalu aku cuci terus gitu ya teman-teman, kalau misalnya memang nggak terkendala juga sama pekerjaan yang lainnya.
Nah, ini lanjut ya teman-teman, udah selesai aku nyuciin piring, terus di sini lanjut aja mau ganti si gorden mejanya ini. Jadi untuk gorden mejanya ini aku cuman punya dua motif aja, yang putih sama yang biru ini. Jadi makanya kalau gonta-ganti ya udah kayak gantian aja gitu ya, untuk dua motif ini aja, dua warnanya ini. Pengen sih sebenarnya nambah lagi gitu ya untuk koleksi si gorden meja ini, cuman ya itu tunggu ada uang lebihnya baru bisa ditambah gitu ya teman-teman untuk motif atau warna lainnya. Oh ya, sebenarnya juga untuk dispenser galon itu kemarin aku tuh pakai ya teman-teman, tapi udah aku singkirin karena menurut aku kemarin itu aku minum atau apa ya, kayak ganti galon baru itu tuh kayak di dalamnya itu ada terdapat kotoran gitu kan. Tapi udah aku bersihin, udah cuci dan juga aku sterilin dengan air panas, tapi masih muncul gitu ya teman-teman untuk kotorannya itu. Jadi aku berpikir kayaknya untuk fungsi si dispensernya itu udah nggak bagus gitu ya, udah nggak berfungsi dengan baik gitu, sampai kotoran itu ada masuk gitu kan. Entah dari mana masuk kotorannya, aku juga kurang paham ya teman-teman. Tapi udah beberapa kali dibersihin dan diganti galonnya tetap aja kayak gitu. Jadi daripada nanti takutnya sakit perut atau apa gitu ya minum air dari si dispenser itu, lewat dispenser itu, jadi makanya untuk dispensernya aku singkirin aja. Karena memang juga untuk dispenser itu lumayan lama banget ya teman-teman umurnya. Soalnya untuk dispenser itu tuh dulu ingat banget itu tuh salah satu hadiah gitu, waktu hadiah pernikahan gitu aku sama Pak suami dikasih gitu ya sama teman kerja dengan dispenser itu. Jadi makanya mungkin karena udah umurnya juga udah lama, jadi ya sesuai lah ya sama fungsinya, mungkin juga udah kurang maksimal berfungsi dengan baik. Jadi makanya ini tuh untuk dispensernya aku nggak pakai aja. Dan juga untuk sarung galonnya itu nggak bisa dipakai ya teman-teman, karena kan keadaan galonnya itu kebalik. Soalnya sementara ini aku menggunakan kayak dispenser portable kecil gitu yang di charger, ditaruh di atas mulut galon. Jadi kalau dipakein sarung galonnya, otomatis sarung galonnya itu jadi ikut kebalik juga gitu kan. Jadi makanya ini tuh untuk sarungnya nggak aku pasang dulu. Nah lanjut ya teman-teman, ini tuh aku mau pasang juga gorden di area meja si galon ini sama si Magicom. Karena kemarin-kemarin itu sih aku nggak pakai ya teman-teman, karena untuk yang gorden yang putih yang terdahulu itu gordennya cuman 2 aja, jadi otomatis nggak bisa dipakai juga ke meja yang satu ini kan, yang kecil. Tapi kalau untuk yang biru ini alhamdulillah ini tuh punya 3, jadi ya udah satunya pas banget juga ukurannya, panjangnya itu sesuai sama meja yang kecil ini. Jadi makanya ini langsung mau aku pasang juga supaya kelihatan terlihat lebih rapi lagi gitu ya. Ini singkat aja ya teman-teman, udah kepasang untuk gordennya. Tadinya sih pengen pakai tali yang masih baru gitu kan, ternyata juga itu tuh ada bonus beberapa butir paku, tapi aku udah ngambil paku di luar yang lain, jadi ya udah lah ya pakai paku yang udah aku ambil aja. Tadinya juga sih mau pakai tali yang baru itu kan, karena memang pasangan dari si gorden biru ini. Cuman karena masih ada sisaan tali dari yang meja di samping, ada sisaannya gitu karena kepanjangan waktu itu dipotong, dan ternyata aku ukur-ukur ternyata cocok sama meja yang kecil ini. Jadi ya udah untuk talinya itu aku pakai yang kecil aja, menyesuaikan aja sama meja yang kecil ini. Dan untuk tali yang masih baru tadi, yang masih panjang, itu aku lipat kembali dan aku simpan kembali ya teman-teman. Nah ini udah selesai, aku udah kembaliin juga untuk galon, dan juga ini tuh ada Magicom, terus tempat berasnya juga di bawah tadi aku kembaliin lagi. Dan lumayan lah ya, lebih terlihat lebih rapi ya teman-teman kalau misalnya ditutupin juga untuk si meja kecilnya tadi. Nah terus lanjut, ini aku mau ganti juga untuk taplak si kulkasnya. Jadi sebelumnya ini harus disingkirin dulu per barang-barangan yang ada di atasnya, dan juga di dalam kantong-kantong sisi kanan kirinya. Pokoknya ini tuh bermacam-macam barang apalah pokoknya ya teman-teman yang diselipin di bagian kantong kiri kanannya, ini kita keluarin aja. Terus setelah itu sebelum dipasang sama yang warna biru juga untuk si taplak kulkasnya, ini aku mau bersihin dulu si kulkasnya dari debu-debu biar sekalian gitu kan.
Soalnya sih lumayan juga ini tuh untuk area pintunya agak sedikit beberapa ada yang terlihat kotor dan juga ada debu-debunya gitu. Jadi ya udah dibersihin dulu. Terus udah selesai dibersihin, langsung aja kita pasang kembali untuk si taplak yang warna birunya supaya senada sama si gorden mejanya tadi. Nah ini alhamdulillah udah kepasang ya teman-teman untuk gorden meja dan juga taplak kulkasnya, dan lebih terlihat sedikit rapi dan juga ada suasana warna baru lah ya terlihat di area dapur untuk apa ya, salah satu mempersiapin juga lah ya menyambut hari Ramadan gitu dan puasa pertama. Dan ini kayaknya nanti sampai lebaran sih untuk si gordennya, karena juga kalau misalnya gorden kolong ini kalau nggak yang gimana-gimana itu tuh biasanya sih aku lumayan awet ya teman-teman, tahan sampai 2 bulanan gitu baru aku ganti. Karena kalau udah terlihat kotor barulah aku ganti untuk si gorden meja kompornya ini. Terus lanjut ya teman-teman, ini terakhir aku mau berberes dulu bagian-bagian isi yang ada di dalam kantong kulkasnya. Mana bagian yang perlu dibuang kayak sampah-sampah yang nggak perlu diperluin lagi, ya intinya yang udah nggak perlu gitu ya teman-teman, itu udah aku buangin gitu dan gak aku masukin lagi ke dalam kantung kulkasnya supaya nggak menu-menuhin gitu. Terus lanjut, ini terakhir nyapu-nyapu karena ada serpihan-serpihan gitu yang jatuh di bagian lantai, jadi makanya disapu aja. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini, dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!